Pemirsa, kita akan langsung membahas sidang vonis kasus perkosaan santriwati dengan terdakwa Muhammad Subhi Azal Sani alias Mas Beki bersama pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu, kami ingin tahu melihat hari ini vonisnya jauh sekali di bawah tuntutan dari JPU terhadap Beki ini. Bagaimana pandangan Prof. Hipnu? Ya, selamat sore Mas Andro, Mbak Tisa. Ya, ini rupanya terlalu ringan sekali dari dakwaan ataupun tuntutan yang diancamkan. Tuntutannya kalau tidak salah adalah pasal 285 tentang perkosaan. Perkosaan itu adalah 12 tahun. Ya, kemudian yang kedua junto terhadap pasal 65. Pasal 65 itu adalah sebagai bentuk konkursus. Konkursus realis itu artinya bahwa perbuatan itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi berkali-kali. Dan berkali-kali itu dalam suatu konteks udang dianggap sendiri-sendiri. Oleh karena itu, penuntut umum melihatnya karena itu sendiri-sendiri bukan berarti 7 tahun, tambah terberat tambah sepertiga. Jadi konteks penuntut umum menuntut 16 tahun dalam artian adalah 12 tahun terhadap kasus perkosaan dan 7 tahun terhadap konkursus berbarengan suatu perbuatan, sehingga terberat ditambah sepertiga. Nah, ini tampaknya ada suatu perbedaan pendapat memang antara majelis hakim dan penuntut umum. Kalau penuntut umum melihat sebagai bentuk wakil dari masyarakat, wakil negara, ada yang suatu perbuatan yang meresahkan, apalagi di lingkungan suatu pendidikan keagamaan, pesantren, tapi dari hakim mungkin lihat dari fakta persidangan, kemudian keadaan dari si pelaku dan sebagainya, sehingga hakim memutus 7 tahun. Ini suatu yang sangat jauh betulnya, dan dalam suatu kebiasaan jurisprudensi nanti dalam hal putusan kurang dari 2/3, jaksa pasti banding. Begitu Mas Andro. Oke. Prof, tapi kan tadi disampaikan hal-hal yang meringankan terdakwa, diantaranya adalah terdakwa ini berkelakuan baik selama persidangan, terdakwa punya anak, terdakwa juga kooperatif. Apakah itu terlalu berlebihan memberikan courting sebanyak itu atau bagaimana kalau menurut Prof? Ya, oke, Prof tadi mengatakan 7 tahun itu terlalu singkat. Lantas seharusnya berapa Prof kalau dengan banyaknya pengecualian tadi? Ya, makanya di sini hakim ada dua perspektif Mbak Tisa. Penuntut umum melihatnya bahwa ini adalah suatu penjara, suatu akibat suatu perbuatan yang dilakukan, kan gitu kan? Artinya suatu nistaan akibat suatu perbuatan dilakukan, sehingga harus memberikan efek jera bagi pelaku dan efek jera bagi siapapun yang akan mungkin terjadinya suatu perbuatan tersebut. Tapi perspektif hakim itu berbeda. Hakim itu menurut saya itu dalam konteks sistem peradilan pidana tidak melihat angka 7, 6, 9 atau 7, tapi bisa berpikir bahwa apakah selama 7 tahun ini itu bisa kembali pada masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi tidak bisa angka 9. Kalau memang hakim berpikiran bahwa ini nggak bisa di 7 tahun, nggak bisa kembali kepada masyarakat, adalah bisa 9 tahun ataupun 12 tahun. Nah, ini yang harus dipahami. Karena konsekuensi suatu putusan seorang hakim menurut saya itu sudah berpikir ke depan apakah 7 tahun ini mampu kembali pada masyarakat. Sehingga dalam undang-undang kalau toh pun berpikir hakim berbawa yang bersangkutan terdakwa tidak mampu berbuat baik ataupun residif ke depan, bisa diancamkan tidak hanya 17, mungkin bisa 18 tahun melebihi dari undang-undang yang ada. Karena dari maksimal sepertiga. Ini yang kita harus lihat Mbak Tisa, ini ada suatu persepsi yang beda kemana arah daripada pemidanaan, kembali ke baik atau sebagai suatu pemidanaan. Ini suatu yang sikap berbeda. Prof, kalau kita lihat banyak yang datang ke sana, ada ribuan para massa yang datang ke sana, apakah ini mungkin jadi pertimbangan hakim juga memberikan hukuman yang cukup ringan? Ya, bicara hukum sebetulnya tidak bicara masalah rombongan siapapun, apakah 2 truk, apakah 3 truk, atau 10 truk, tapi bicara fakta. Bagaimana fakta hukum yang terjadi pada saat terjadinya suatu pencabulan atau jenis perkosaan. Faktanya seperti apa, situasinya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kan itu juga lihat kayak gitu. Kemudian bagaimana juga keadaan si korban. Apakah si pelaku itu juga seperti apa? Mampukah berbuat baik ke depan? Lingkungannya bagaimana? Lah,
ini yang menjadikan pertimbangan oleh majelis sehingga ada suatu perbedaan yang perspektif yang berbeda sekali antara penuntut umum dan hakim. Makanya tampaknya ini pasti banding Mbak Tisa, karena kurang dari setengah kan itu. Kemudian Prof. Hipnu, kalau pertimbangannya persepsi mengenai bahwa ia merupakan anak kiai ternama dan ini juga menyangkut suasana yang ada di pesantrennya di Peloso di Jombang, apakah itu bisa menjadi kekhawatiran bagi majelis hakim dalam pengambilan keputusan? Ya, suatu putusan itu kan sebetulnya kan seseorang diputus bersalah adalah dari dua alat bukti dan kemudian menimbulkan keyakinan. Dalam keyakinan ini hakim melihat memang dari perspektif yang luas. Ini adalah dalam perspektif lingkup pesantren yang notabene adalah mengajarkan suatu keagamaan, kebaikan, umat dan sebagainya. Itu saya kira mungkin sebagai bentuk pertimbangan. Sehingga dengan banyaknya pendukung yang hadir yang kita lihat tadi, itu sebetulnya tidak, tapi berpikir ke depan, oh ini dalam lingkungan yang sangat baik sebetulnya. Ada lingkungan pendidikan. Mungkin hanya anak ini yang bersangkutan yang mungkin bermasalah. Itu loh Pak. Sehingga jangan sampai menjadikan bahwa situasi pesantren itu menjadi chaos, menjadi sesuatu yang lebih bersifat menistakan kembali, tidak sampai. Itu yang saya melihatnya juga seperti itu. Tapi itu kan faktor sosiologis. Tapi faktor norma bagaimana perbuatan dilakukan oleh berkali-kali, kemudian dengan ajakan penipuan, ajakan sebagai tokoh agama, tokoh yang sebagai pelindung dan sebagainya, anak tokoh, saya kira itu juga sebenarnya mencerminkan yang kurang baik. Jadi memang ada dua pertentangan ini Mas, antara majelis dan penuntut umum. Begitu Mas Andro. Baik, terima kasih Prof. Hipnu atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Prof. Matur nuwun Mbak.